Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi di pertemuan kita kali ini, di pekan ini, terutama untuk kelas 11 TKRO 1 dan TKRO 2, pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Yang pekan ini kita akan membahas tentang perilaku kerja prestatif. Apa yang dimaksud dengan perilaku kerja prestatif? Yaitu perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Jadi selaku wirausaha, maka perilaku ini harus ada dalam jiwa seorang wirausaha, karena dengan perilaku kerja prestatif ini seorang wirausaha akan selalu ingin melakukan sesuatu untuk kemajuan usahanya dengan antusias. Apa saja? Ya, ini menurut Zimmer, bahwa karakter wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif di antaranya adalah karakter-karakter yang ada di layar ini. Yang pertama, bahwa seorang wirausaha harus memiliki kemampuan memimpin. Di sini menjadi seorang wirausaha sebenarnya adalah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan juga perusahaan atau tempat di mana ia memimpin para bawahannya. Karena wirausaha itu adalah bos di tempat usahanya. Fungsinya dari kepemimpinan ini adalah bisa mengarahkan, membina, mendelegasi, mengatur, mengevaluasi orang-orang yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jelas bahwa seorang wirausaha harus memiliki kemampuan memimpin. Kemudian yang kedua adalah karakter mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Bahwa sebuah komitmen untuk membangun, memajukan bisnisnya itu harus dipunyai, harus didapati atau harus ada dalam karakter seorang wirausaha untuk mencapai satu keberhasilan. Karena tidak banyak orang yang bersedia keluar dari zona nyaman dan beralih profesi menjadi wirausahawan. Kebanyakan masyarakat, terutama di Indonesia, itu hanya ada 2% dari total seluruh penduduk Indonesia yang ingin menjadi seorang wirausaha. Kebanyakan mereka lebih memilih menjadi pegawai atau karyawan karena menerima kepastian gaji setiap bulannya. Nah, maka karena profesi wirausaha ini adalah penuh resiko, kadang untung, kadang rugi, maka oleh karena itu menjadi wirausaha dibutuhkan mental yang kuat, bekerja keras, dan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan usahanya atau komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Kemudian karakter yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah tingkah laku atau perbuatan yang disengaja dan penuh kesadaran dari orang tersebut bahwa dalam berwirausaha harus ada keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wewenang yang diterima atau yang dimilikinya. Jadi rasa tanggung jawab ini adalah sikap keharusan yang ia atau seseorang melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan wewenangnya. Kemudian karakter yang keempat adalah motivasi untuk lebih unggul. Bahwa harus ada keinginan yang kuat dari diri wirausahawan tersebut untuk lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Unggul itu adalah sesuatu yang
bagus, sesuatu yang menonjol, sesuatu yang unggul sama ya. Kemudian menurut Zimmer ini karakter yang kelima adalah kreatif dan fleksibel. Ada kreatif dan fleksibel. Apa itu kreatif? Kreatif itu adalah kemampuan untuk memberi gagasan atau ide baru, atau bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk mencipta. Jadi harus ada daya cipta untuk menciptakan sesuatu yang baru dari seorang wirausaha. Dan fleksibel. Fleksibel itu tidak kaku. Fleksibel itu lentur, mudah menyesuaikan diri dan beradaptasi. Dan ini sangat dibutuhkan agar kita bisa melaksanakan wirausaha ini dengan baik. Contoh, ada rencana A, kemudian tidak sesuai dengan rencana, maka kita beralih ke rencana B, C, dan selanjutnya. Itulah sifat fleksibel yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian selanjutnya adalah mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Jadi seorang wirausaha harus berusaha mempertahankan keinginannya, minat wirausahanya. Jangan sampai minat wirausahanya sirna atau mudah tergeser oleh minat-minat yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu yakin pada dirinya sendiri. Kita harus punya sikap bahwa kita bisa, kita mampu. Percaya dirinya harus besar. Bahwa kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan wirausaha ini dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi pada masa depan. Jadi seorang wirausaha harus berorientasi ke masa depan, apa yang akan dia capai dari sekarang dilaksanakan dengan baik, sehingga punya misi dan visi ke depan apa yang akan kita capai, tujuan apa yang akan kita inginkan dan kita capai. Kemudian selanjutnya ada yang poin 9, bahwa wirausaha harus mau belajar dari kegagalan. Seorang wirausaha jangan sampai ketika dia mengalami kegagalan, dia terpuruk, kemudian dia tidak mau bangkit kembali. Justru kita harus berusaha belajar dari kegagalan itu. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka jika hari ini kita gagal, belajar dari kegagalan itu, dievaluasi apa saja faktor dari kegagalan itu, maka kedepannya kita harus lebih baik lagi belajar dari kegagalan yang sebelumnya. Jangan sampai ketika kita terjatuh, kita terpuruk, tetapi ketika kita terjatuh, maka berusaha untuk bangkit kembali, berusaha untuk berdiri kembali. Kemudian selanjutnya yang poin ke-10 menurut Zimmer adalah peluang untuk mencapai obsesi. Jadi seorang wirausaha harus mencari peluang untuk mencapai obsesi. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda seseorang yang sangat sukar untuk dihilangkan. Jadi terus impian-impian yang kita ingin capai dari wirausaha tersebut dilanjutkan, terus digali ya. Kemudian yang sebelumnya, yang terakhir adalah di sini resiko atau toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Bahwa seorang wirausaha harus punya toleransi, harus punya jiwa bagaimana dia bersikap ketika dia
mendapatkan sesuatu dari resiko ketidakpastian. Apa itu resiko? Resiko di sini adalah kemungkinan kegagalan yang dapat diprediksi. Jadi dalam suatu wirausaha ada kemungkinan kegagalannya yang seorang wirausaha itu mampu memprediksi. Contoh, pengelola ayam broiler selama 25 hari atau selama penggemukan, maka peternak memprediksi tingkat kematian sampai panen itu adalah 5%. Itu yang dapat diprediksi resiko dari kegagalan wirausaha itu 5% tingkat kematian ayam. Tetapi di sini ada ketidakpastiannya. Yang dimaksud dengan ketidakpastian adalah kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Kalau tadi resiko dapat diprediksi, tapi kalau ketidakpastian adalah kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Contoh dari ayam broiler tadi 5% yang dapat diprediksi, tetapi ketika ada wabah penyakit, contoh penyakit tetelo yang menyerang atau hama yang menyerang ayam tersebut, maka para peternak ayam tersebut bisa mengalami gagal panen. Itu adalah ketidakpastian. Jadi bagaimana kita akan berusaha dari option A ke option B. Nah, kemudian kita harus lapang dada, kita harus menerima jika memang ada satu kegagalan yang tidak pasti, yang tidak bisa diprediksi oleh wirausaha tersebut. Itulah tadi paparan materi untuk minggu ini, yaitu perilaku kerja prestatif menurut Zimmerman, ya. Kemudian tugas kali ini ada di layar, bahwa tugasnya dari paparan perilaku yang tadi, ya, yang banyak sekali perilaku kerja prestatif, ada karakter atau perilaku yang dimiliki oleh kita, ya, oleh kalian. Mungkin ada beberapa karakter dan kalian coba untuk menyadari, oh, saya ini punya karakter apa dari yang tadi tersebut. Maka coba kalian tulis beberapa karakter yang kalian miliki sebagai bekal untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang wirausaha. Nah, boleh nanti tugasnya kalian tulis di komentar setelah materi ini, ya, kalian dengan absensi, atau juga boleh melalui WA ke guru bidang studi. Itu saja untuk tugas kali ini, dan saya cukupkan sekian untuk materi di minggu ini tentang perilaku kerja prestatif, dan mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.